Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sesuai dengan pengumuman di Facebook KBRI maupun di Facebook saya, sore hari ini kita akan membahas mengenai RTK 2.0 atau rekalibrasi tenaga kerja 2.0 yang merupakan kepanjangan ya atau kelanjutan dari rekalibrasi sebelumnya. Tetapi bedanya yang tahun 2023 ini kita hanya ada rekalibrasi tenaga kerja saja ya, yang rekalibrasi pulang itu tidak ada ya. Kita nggak tahu nanti kalau ada perkembangan tentu akan diumumkan, tapi sampai saat ini yang ada adalah rekalibrasi tenaga kerja. Nah, sebelum saya jelaskan ya, ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan ya. Ini jangan sampai terulang bolak-balik ya. Orang kena tipu dan lain-lain. Saya jelaskan dari awal ya, bahwa rekalibrasi tenaga kerja ini sifatnya adalah untuk pemutihan ya atau legalisasi pekerja-pekerja di Malaysia yang selama ini statusnya pati ya. Jadi yang boleh ikut adalah yang sebelum 31 Desember 2022 ini statusnya kerja di Malaysia ini adalah pati atau tidak memiliki dokumen yang lengkap ya, atau gampangnya yang selama ini atau sampai dengan sebelum Desember 2022 itu statusnya kosongan ya. Ini yang rekalibrasi tenaga kerja ini. Nah, yang kedua ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ya, pengurusan RTK 2.0 ini itu menjadi tanggung jawab majikan ya. Jadi yang ngurus ini majikannya. Jadi nggak ada yang pakai agent-agent. Nah, ini yang sering kali susah dikasih tahu ya. Nanti ada orang-orang yang nawarin mau menguruskan RTK, ngurus permit, ngurus paspor, itu nggak usah dipercaya ya, karena nanti di KBRI pun tidak akan diberi paspor ya kalau yang ngurus agent. Nah, jadi ya sekali lagi ingat ya, ini RTK ini yang bertanggung jawab ngurus adalah majikannya, bukan agent, apalagi calo yang nggak jelas itu ya. Sekarang ini sudah banyak tuh yang nawar-nawarin di Facebook ya. Bahkan sudah ada yang ketipu juga tuh. Saya dapat laporan, Pak, itu udah kena tipu 3.500. Ya gimana, salah sendiri, belum juga dikasih dimulai sudah termakan bujuk rayu calo. Nah, ini calo-calo ini ya udah, pokoknya sekarang ini nggak usah dengerin calo-calo. Kalau tanya ke KBRI ya, kalau ada orang-orang yang nawarin udah nggak usah dipercaya ya, nggak usah digubris ya. Karena ini prosedurnya gampang, jadi nggak perlu pakai calo. PMI itu nggak usah, ibaratnya cuma nanti datang ke KBRI untuk buat paspor, itu saja. Yang lain-lain itu urusan majikan. Kalau ada orang yang janji-janji mau ngurusin permit, mau ngurusin paspor, itu nggak usah dipercaya. Semua harus majikan. Ini aturan Malaysia ya, urusan Malaysia. Yang kedua, ini juga aturannya Malaysia ya, yang membiayai atau yang menanggung kosnya itu majikannya juga ya. Jadi ini kadang-kadang warga kita ini susah sekali dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu ini tanggung jawab majikan, yang ngurus majikan ya, yang membiayai majikan, tetapi masih aja percaya sama calo-calo itu. Udah gitu nanti ketipu ya, ketipu. Belum lagi nanti udah dapat permitnya palsu. Ini kita giliran ini ada 4 orang atau berapa baru lapor ke KBRI kalau permitnya palsu. Nah, ini ya resikonya ya. Akhirnya oleh perusahaannya dikeluarin. Sekarang malah jadi dikejar-kejar karena memalsukan
permit. Nah, ini ada empat orang atau berapa tuh kemarin datang ke KBRI ya, kerjanya di hotel tetapi ternyata permitnya palsu ya. Jadi kalau Anda ya sampean ikut-ikutan percaya calo, bisa jadi resikonya satu, nggak jadi itu ya namanya permit sama paspornya, duitnya hilang. Lalu nanti mungkin dikasih permit tapi permit palsu. Nah, ini juga sama juga, akhirnya justru punya masalah hukum. Nanti jadi urusan dengan aparat penegak hukum. Jadi jangan percaya ya, sekali lagi ya, jangan percaya dengan omongan calo-calo yang di Facebook itu. Tolong yang teman-teman juga dikasih tahu, jangan berurusan dengan calo yang nawar-nawarin ya. Ini semua nggak akan ada hasilnya ya, cuma duitnya aja hilang. Udah banyak sekali tuh ya yang lapor ke saya di Japri ke saya, Pak, ini saya udah bayar 6.500 sudah 6 bulan kok permitnya nggak jadi. Yang ngurus siapa? Calo ya, salah sampean ya gitu ya. Jadi sekarang saya nggak mau ngurus lagi yang kena tipu ya, itu resiko sendiri lah ya. Sudah dikasih tahu berulang kali, dijelaskan jangan percaya calo, tetap aja pakai calo. Udah gitu nanti ribut, kena tipu. Nah, ini ya. Jadi itu yang ingin saya tegaskan. Sekali lagi, yang ngurus harus majikan ya, majikan yang resminya ya. Jangan percaya calo ya. Nah, setelah ini nanti saya buka line komunikasi tanya jawab langsung ya. Jadi sini kita tuntaskan. Saya nggak mau lagi nanti jawab pertanyaan di Facebook sesuatu yang sudah saya jelaskan. Saya beri kesempatan untuk tanya mana-mana yang belum jelas ya, untuk tanya. Nanti ada nomornya itu pakai langsung ya, harus pakai nomor yang langsung, bukan melalui WhatsApp call, bukan melalui WhatsApp call ya. Nomor yang langsung itu nomornya tolong dicatat tuh ya. Berapa itu, gak kelihatan saya itu, 017 ya, catat tuh 017 500 7047 ya, tolong catat nih, nanti yang mau tanya dicatat nomornya 017 500 7047 ya. Ini yang pakai yang nomor langsung ya, bukan nomor WA ya, bukan WhatsApp call atau WA call ya. Ini nomor langsung. Silakan nanti tanya setelah saya jelaskan mengenai RTK yang 2.0 ini ya. Nah, pertanyaan yang paling banyak ya, yang selama ini kita terima adalah masalah persoalan paspor ya. Satu, paspornya sudah nggak cukup 18 bulan. Yang kedua, Pak, saya nggak punya paspor, saya cuma punya kopinya saja. Pak, saya cuma punya SPLP. Pak, saya nggak ada paspor, nggak ada kopi, nggak ada SPLP. Punyanya apa? Punyanya nggak punya apa-apa ya. Kalau nggak punya apa-apa ya susah ya. Nah, jadi harus ada syaratnya. Di mana-mana setiap orang itu harus punya identitas dirinya itu siapa ya. Nah, ini nanti kita jelaskan mengenai prosedur pembuatan paspornya di KBRI. Nah, oke ya, perhatikan ya. Yang pertama, siapa sih yang boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja ya? Atau yang gampangnya, siapa yang nggak boleh ya? Yang boleh nanti banyak ini ya. Yang nggak boleh ini yang penting, yang nggak boleh dulu ya. Yang nggak boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja ini teman-teman yang masuk senara hitam ya, yang senara hitam. Siapa sih yang masuk senara hitam? Yang paling banyak adalah mereka yang pulang waktu rekalibrasi pulang tahun lalu. Itu kan bayar kompon, pulang, lalu dapat apa itu, stempel blacklist ya. Nah, itu nggak boleh ikut. Jadi kalau yang sudah pulang lalu berobos lewat belakang masuk ada di Malaysia, nah ini nggak usah ikut, percuma, duitnya akan hilang, percuma ya, nggak usah ngurus-ngurus, mendingan pulang aja secara permanen ya. Ini yang satu ya, yang masuk senara hitam itu nggak usah daftar ya, nggak usah ikut rekalibrasi karena nggak akan diluluskan ya. Dan kalau ada orang-orang yang katanya bisa memutihkan, bisa hapus data, udah nggak usah dipercaya ya, duit sampean hilang, percuma ya. Imigrasi sudah jelas itu tidak boleh ya.
Jadi nggak ada tuh ya ceritanya orang nawarin mau hapus data, mau cuci data, apapun namanya, nggak usah dipercaya. Duitnya hilang, percuma. Nanti begitu kena tamprin, sampean ada di daftar hitam, blacklist, akan ditolak. Ya, ini satu ya, itu nggak boleh tuh ya. Yang ikut rekalibrasi pulang tahun lalu nggak usah daftar ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang lari dari majikannya, ya. Sebelumnya punya permit, ya. Sebelumnya punya permit kerja di majikan, lalu lari dari majikannya. Mungkin larinya kenapa nggak tahu, ada kepencut pacarnya atau gimana, lari atau mungkin nggak betah lari. Lalu majikannya melaporkan ke imigrasi, ya ini pun nggak boleh, ya karena itu juga masuk daftar hitam juga, ya. Jadi kalau yang sudah merasa dulu kerja lalu lari dari majikannya, dulu punya permit ya, punya permit, lari dari majikannya melaporkan, ini nggak boleh ya, nggak boleh ikut lagi ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang umurnya sudah lebih dari 49 tahun. Ini juga nggak boleh. Ya, ini kemarin tuh berapa hari yang lalu ada datang lepas saya, Pak, saya mau ikut rekalibrasi. Ya, lihat paspornya loh, ini kesampaian punya permit ya. Iya Pak, tapi sekarang sabung yang ke-11 mahal katanya. Saya mau ikut rekalibrasi aja. Loh, ini sampean umurnya udah 56 tahun, nggak bisa. Ya tolonglah Pak, umur saya diganti loh, enak men gitu ya. Ini bener loh, bukan bercanda loh ya. Ada itu datang saya usir aja, suruh ganti umurnya biar lebih muda katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang sudah umur 49 tahun itu nggak usah daftar, percuma, nggak akan ikut. Jadi jangan juga nyuruh-nyuruh nanti ke majikan ya, minta daftarin, nggak usah. Atau nanti bikin identitas palsu ya, ada tuh di sebelah suka ada yang bikin tuh kata ya, bikin KTP palsu, dimudahin umurnya, percuma ya. Nanti akan kita cek ya. Bagi yang daftar pakai KTP akan kita cek di Dukcapil ya. Kita punya link khusus dengan Dukcapil, kita bisa cek tuh ya, punya KTP atau KK ya, itu bisa kita cek ya, bisa kita cek ini datanya bener nggak. Jadi nggak usah coba-coba bikin dokumen palsu, nanti malah masuk penjara karena memalsukan dokumen negara ya. Nanti akan kita tolak juga yang begitu-gitu. Jadi percuma ya, sekali lagi jangan coba-coba memalsukan dokumen untuk mengganti nama atau mengurangi umur dan lain-lain, atau menambah umur, karena yang boleh ikut itu yang umurnya sudah di atas 18 tahun dan paling tua 49 tahun. Jadi ini yang syarat yang nggak boleh ya, yang umurnya udah 49 tahun atau kurang dari 18 tahun nggak boleh ikut. Itu yang nggak boleh. Ada pertanyaan yang X6P, rehiring boleh nggak Pak? Boleh, asal tadi tidak pernah lari dari majikannya, asal umurnya belum 49 tahun itu masih boleh. Tetapi yang dulu ikut rehiring tapi kabur dari majikannya, ya nggak boleh, pasti ditolak oleh immigration. Atau yang sudah lebih dari 49 tahun pun nggak boleh ya. Jadi tolong diperhatikan ya, siapa-siapa yang nggak boleh. Nah, sekarang kita mulai dengan prosedur pembuatan paspor. Jadi rekalibrasi ini ada dua proses ya. Satu proses di JIM atau di Malaysia, kemudian ada proses yang di KBRI. Proses yang di KBRI itu adalah proses pembuatan paspor bagi yang tidak memiliki paspor atau memiliki paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 tahun. Nah, ini nanti urusannya dengan KBRI. Yang saya akan jelaskan sore ini adalah yang berhubungan proses di KBRI. Ya, kalau yang berhubungan dengan proses di pihak Malaysia atau di JIM Malaysia, itu tanyanya silahkan ke JIM di Malaysia, JIM-nya Malaysia ya. Jadi saya akan jelaskan untuk proses pembuatan paspor ini ya. Pertama,
siapa yang perlu membuat paspor, kan begitu. Satu, nanti dulu bilang, yang perlu membuat paspor adalah mereka punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan, ya. Nah, ini dia harus memperbarui atau mengganti paspornya dulu supaya berlakunya cukup, ya. Jadi ini yang pertama, mereka yang punya paspor tetapi kurang dari 18 bulan itu harus bikin paspor. Karena nanti waktu daftar di JIM, ya, waktu majikannya daftar di JIM, itu harus sudah melampirkan bukti, ya, bukti memiliki paspor yang masa berlakunya kurang dari atau masa berlakunya tidak kurang dari 18 bulan. Ini bedanya dengan yang dulu, ya. Kalau yang dulu kan daftar dulu, ya, dari dapat resit pendaftaran, bayar deposit yang dulu 500, baru daftar ke KBRI. Sekarang dibalik prosesnya, daftarnya itu setelah punya dokumen, ya, setelah punya dokumen paspor. Jadi yang akan harus ke KBRI adalah mereka yang punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan. Itu harus datang, ya, untuk membuat paspor. Kemudian yang kedua, ya, orang yang memiliki SPLP saja. Mungkin tahun lalu, ya, mungkin tahun lalu bikin SPLP mau pulang, tetapi nggak jadi pulang, ya. Ya, sekarang punyanya cuma SPLP, itu juga boleh, ya, boleh untuk ngurus paspor, ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak punya paspor, ya, tidak punya SPLP, tetapi punya kopi paspor, ya, ini boleh. Ya, boleh datang untuk meminta paspor. Syaratnya, kalau mereka yang punya kopi paspor saja, ya, itu harus melampirkan surat kehilangan dari polisi. Karena ini syarat dari kita. Kita nggak bisa mengeluarkan kalau paspor lamanya nggak ada. Ya, ini harus membuat laporan kehilangan dari polisi. Nanti itu bisa, ya, yang punya kopi paspor saja itu boleh, ya, minta paspor dengan syarat dia harus melampirkan surat kehilangan, ya, dari kepolisian setempat, ya. Nah, ini kalau yang mereka yang hanya punya kopi paspor saja, ya, yang punya kopi paspor saja, ini biayanya agak beda. Ini bukan aturan KBRI. Ini aturan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kalau yang paspornya hilang itu biasanya tuh, ya, Pak, paspor saya ditahan agen, ya, atau paspor saya hilang. Nah, ini punya kopinya saja boleh, tetapi harus melampirkan surat kehilangan, ya, dari kepolisian. Itu biayanya beda. Kalau yang biasa itu 110, kalau yang paspornya hilang itu 415, ya, 415 ringgit. Kalau yang biasa itu 110 ringgit, ya. Kalau ada paspor tapi rusak, Pak, boleh, ya, tetapi harus dibawa bukti paspornya yang asli yang rusak. Itu boleh diganti. Misalkan kena mesin cuci atau mungkin disobek oleh siapa atau halamannya nggak lengkap, ya, masa berlakunya cukup, tetapi halamannya nggak lengkap atau mungkin kusut kena cuci, boleh itu diganti, ya, diganti. Nanti biayanya itu beda lagi, itu biayanya 265, ya, 265. Jadi tapi harus bawa bukti paspornya yang asli, yang rusak itu harus dibawa. Pak, ini Pak, paspor saya rusak. Oke, kenanya itu 265 ringgit, ya. Lalu siapa lagi yang nggak punya, yang harus buat paspor? Tadi, ya, yang paspornya tidak lengkap, ya, paspornya cuma kopinya saja, yang punya SPLP. Nah, sekarang bagaimana nggak punya SPLP, nggak punya kopi paspor, nggak punya paspor yang lama, punyanya identitas. Nah, ini boleh, ya, tetapi dia harus menunjukkan dua bukti identitas, yaitu salah satu harus punya KTP. Ya, mestinya semua orang punya KTP lah, ya. Masa ada orang nggak punya KTP?
Dan satunya lagi adalah bukti identitas yang lain. Bisa akte kelahiran, bisa kartu keluarga, bisa ijazah SD atau lain-lain itu boleh, ya. Nah, ini yang kategori yang tidak punya kopi paspor, tidak punya SPLP, ya, itu nanti harus diverifikasi dulu oleh KBRI untuk memastikan bahwa identitas yang dibawa itu benar, ya, benar. Nanti akan kita cek dulu di sistemnya Dukcapil, ya, karena KBRI itu tidak boleh mengeluarkan paspor kalau dokumennya salah, ya. Jadi ini boleh, nanti yang ini daftar dulu akan diverifikasi oleh atas hukum, ya. Kalau di KBRI, kalau di konsulat jenderal, kalau di Pineng ataupun di Johor tentu akan ada petugas yang memverifikasi untuk memastikan datanya adalah benar, ya. Jadi satu, dia harus punya KTP, ya, punya KTP. Yang kedua, boleh akte kelahiran, boleh kartu keluarga, boleh ijazah. Kalau pernah nikah boleh juga surat nikah, untuk memastikan bahwa ini datanya konsisten, ya. Sebagai pembanding nanti kita cek ke Dukcapil. Nah, jadi ingat ya. Jadi sekarang boleh bikin paspor bagi yang tidak punya paspor itu, yang tidak punya kopi boleh, yang punya SPLP boleh, yang punya KTP dan dokumen lain boleh. Kalau nggak punya sama sekali ya nggak bisa. Kalau nggak punya sekali gimana? Kita taunya dari mana siapa sampean gitu kan? Jadi kalau yang nggak ada sama sekali ya mohon maaf nggak bisa, karena kita tidak bisa melakukan verifikasi, ya. Kalau ada KTP kita bisa verifikasi di sistem Dukcapil. Jadi itu jelas ya. Jadi sekarang ini yang memerlukan paspor untuk ikut rekalibrasi itu dibolehkan, ya, meskipun tidak punya paspor lama, meskipun hanya punya SPLP, meskipun hanya punya kopi paspor saja boleh, yang punya KTP dan KK boleh, yang punya KTP dan akte kelahiran boleh, yang punya KTP dengan ijazah boleh, ya. Jadi ini banyak kemudahan, dan ini disesuaikan dengan peraturan pembuatan tata cara pembuatan paspor, ya, bukannya kita ngarang-ngarang, ya, ada aturannya. KBRI juga tidak boleh melanggar aturan, harus mengikuti aturan. Jadi itu ya. Jadi sekarang jelas ya, semua sudah boleh, ada kemudahan untuk membuat paspor bagi yang mau ikut rekalibrasi. Jadi kebijakan ini hanya untuk program rekalibrasi saja. Kalau tidak ikut rekalibrasi tidak boleh, ya, tidak boleh, harus pulang, ya. Jadi buktinya ikut rekalibrasi apa? Pasti saya KBRI harus memastikan bahwa majikannya itu harus mendaftarkan, ya. Nanti harus mendaftarkan ke JIM untuk ikut rekalibrasi. Jadi kita tidak mau, ya, kita tidak mau Anda punya paspor lalu udah selesai, lalu diurus agent, nggak boleh. Ya, kita tidak akan berikan itu paspornya. Nanti saya jelaskan prosedurnya. Jadi ini untuk menghindari teman-teman ini jadi korban penipuan. KBRI hanya boleh mengeluarkan paspor dengan prosedur yang tadi saya jelaskan, yang syarat-syaratnya itu hanya untuk program rekalibrasi. Bagaimana untuk memastikan majikan nanti sebelum paspornya diambil itu harus mendaftar, ya. Setelah mendaftar boleh yang paspornya aslinya diambil. Haus, minum dulu ya. Oke. Sekarang bagaimana cara mengurus paspornya? Oke, saya jelaskan. Ini ada flowchartnya, apa ya, bisnis prosesnya. Pertama, syaratnya majikan itu harus mendaftar ke KBRI atau ke KJRI. Ini saya jelaskan untuk KBRI Kuala Lumpur, ya. Syarikat atau majikan itu harus daftar secara online, ya, secara online ke itu tadi tuh, tolong dicatat tuh, difoto lah, ya, buru-buru difoto tuh, nanti jelasin ke majikannya, ya. Itu ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Bukan yang ini dulu, yang ini dulu. Yang ini dulu. Sorry, maaf ya. Oke, persyaratannya itu majikan
harus mendaftar secara online ya. Aduh, ini jadi ada dua, bisa di samping dua nggak, dijajarin dua? Dijajarin dua bisa nggak? Supaya bisa gonta-ganti gitu loh. Untuk mendaftar syaratnya ini. Atau yang itu aja deh, yang bisnis prosesnya ya, bisnis prosesnya deh. Ayo silakan. Tolong dicatat nih ya, perhatikan ya. Nanti belakangan akan kita tayangkan. Nanti ini dulu deh yang bisnis prosesnya. Jadi ini bisnis prosesnya ya. Pertama, nanti akan saya jelaskan syarat-syaratnya. Syarikat atau majikan harus mendaftarkan dulu ke KBRI. Ya, ini untuk kasus KBRI. Daftarnya itu ada linknya ya, https://kbrikl.com /registration. Syarat untuk mendaftar apa? Ini nanti nanti saya tayangkan ya syaratnya. Tetapi nanti ini dengerin dulu ya. Syaratnya apa? Majikan ini satu, majikan harus waktu dia daftar di situ di tautan naker KBRKL itu harus melampirkan SSM form. Majikan tahu tuh itu izin pendirian perusahaan lah, gampangnya gitu ya. Jadi ini harus dilampirkan. Nah ini ya syarat untuk mendaftar tadi, melampirkan upload SSM form, kemudian identitas pengenalan atau IC pengarah syarikat atau wakil yang ditunjuk. Jadi kalau wakil yang ditunjuk, maka harus ada surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada siapa yang ditunjuk di situ untuk mengurusnya, ya. Kemudian harus menandatangani spesimen atau melampirkan spesimen tanda tangan pengarah dan cop syarikat. Jadi spesimen itu contoh ya. Contoh tanda tangan majikannya seperti apa. Ini nanti untuk verifikasi ya. Jadi yang kedua, waktu mendaftar itu harus melampirkan spesimen tanda tangan pengarah dan cop syarikat. Nah, itu diupload nanti waktu dia daftar, dikirim ya. Kemudian harus melampirkan bukti KWSP wakil majikan. Ini bukti uang simpanan ya. Kumpulan uang simpanan pekerja KWSP ya. Nanti harus dilampirkan juga, diupload. Yang ketiga, selanjutnya syaratnya adalah surat jaminan dari majikan. Ini nanti surat jaminannya bisa diambil, diunduh ya, di KBRI KWL. Nanti ada surat jaminannya. Itu sudah ada formatnya yang kita siapkan. Nanti majikannya tinggal tanda tangan saja ya. Nah ini tadi sudah syarat-syaratnya. Yang boleh ikut tadi sudah saya jelaskan ya. Pekerja berusia, pekerja memiliki identitas seperti paspor, SPLP, KTP ya. Yang harus diperhatikan ya, tadi sudah saya jelaskan, semua biaya tadi, balik lagi, semua biaya itu atau kos bayaran RTK dibayar oleh majikan, tidak ada potongan gaji pekerja ya. Nah ini syarat, ini ketentuan dari Malaysia nih, bukan ketentuan dari saya ya. Ini semua biaya ditanggung oleh majikan. Kontrak kerja harus ditandatangani asli atau original pekerja dan majikan. Tetapi pekerja dan majikan nggak usah datang, ya. Nanti itu bisa diunduh, ya, bisa di print dari linknya KBRI. Pekerja tidak perlu datang ke KBRI untuk pembuatan kontrak kerja, nggak perlu datang ya. Majikan yang bertanggung jawab ngurus. Tadi sekali lagi ya, majikan yang bertanggung jawab ngurus kontrak kerja, atau kalau bukan majikannya, orang yang ditunjuk oleh majikan ya, tapi bukan agent ya, bukan agent, harus pegawai syarikat itu ya. Nanti akan kita cek di situ ya, yang akan mengurus itu ya, yang akan mengurus bukan agent tetapi orang, mungkin bagian HRD ya kalau di kita namanya ya, bagian tenaga kerjanya lah ya. Di perusahaan pasti ada yang namanya HRD ya, itu yang ngurus, bukan agent apalagi calo, nggak bisa itu. Nanti harus ada surat, tadi kan ada surat penunjukan tuh ya, yang syarat di atas tuh ya, identitas pengenalan IC pengarah syarikat dan atau wakil syarikatnya ya. Bisnis prosesnya tadi ditayangkan ya, bisnis proses.
Oke ya, tadi sudah daftar ya. Tadi sudah daftar tadi melampirkan tuh syarat-syarat yang tadi ya. Nanti dikirim, diupload ya ke KBRI ya. Diupload ke KBRI, lalu KBRI akan memverifikasi ya. Memverifikasi, kemudian setelah majikan daftar, nanti majikan itu harus mengupload mengirimkan via online input data pekerja. Nanti siapa pekerjanya itu sampean itu ditulis tuh nama, tanggal lahir, siapalah di situ ya, yang sesuai KTP ya, sesuai KTP itu, atau sesuai paspor yang lama kalau ada ya, sesuai KTP itu boleh ya, diupload data-data pekerjanya ya. Setelah diupload datanya, nanti akan majikan atau wakil dari majikan itu akan mendownload dan tanda tangan kontrak kerja. Jadi setelah data-datanya dikirim ya ke KBRI, ini online semua ya, nggak perlu dikirim di enteng-enteng, nggak perlu datang ke KBRI. Di download tanda kontrak kerja, itu kontrak kerjanya sudah disiapin oleh KBRI, tinggal tanda tangan tapi diisi ya, nama siapa, berapa gajinya, kerjanya di mana, apa ya, itu udah ada, tinggal isi aja, lalu dikirim ya, setelah ditandatangani oleh pekerja dan majikan, maka diupload kontrak kerjanya dalam sistem ya. Lalu jadi tanda tangan dulu ya, majikan sama sampean nih tanda tangan, kasih lagi ke majikan, nanti majikan yang akan kirim secara elektronik ke KBRI, sama tuh ke nomor yang tadi tuh ketautannya ya. Jadi kirim, kemudian kita akan periksa ya, gajinya bener nggak. Misalkan gajinya cuma 1.000 ya pasti ditolak, atau ada data-data yang tidak sesuai ya, tidak sesuai, ya itu juga akan tolak ya. Nah, di verifikasi kontrak kerja ini, kalau dipandang perlu, majikan akan dipanggil, misalkan untuk verifikasi data. Tetapi kalau tidak ada yang meragukan datanya, maka majikan tidak perlu datang. Jadi majikan itu datang hanya apabila dipanggil oleh KBRI ya, untuk verifikasi, untuk klarifikasi ya. Ini terus setelah verifikasi dan tanda tangan tadi kontrak kerjanya, lalu di download tuh kontrak kerja yang tanda tangan tadi, sampean minta ke majikannya ya kontrak kerjanya. Nah, setelah punya kontrak kerja dicetak, di download ya, maka calon pekerja itu nanti daftar untuk bikin paspor ya, di nomor itu, di Kementerian KBRI.KL.id, untuk minta jadwal pembuatan paspor ya. Ini seperti biasa ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Pak, bikin paspor harus STO nggak? Ya, harus STO, semuanya harus STO. Jadi itu dicatat ya, difoto untuk cara buat temu janji pembuatan paspor. Nah, waktu Anda datang ya, bikin paspor, maka pekerja harus datang ya untuk bikin paspor, karena kan harus foto sama ini sidik jari. Waktu datang ke KBRI, semua dokumen harus dibawa. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Nah, ini tadi identitas diri yang dipakai, yang Anda lampirkan waktu daftar itu, input data pekerja apa itu, KTP, paspor lama atau lain-lain, itu dibawa sama kontrak kerja yang sudah ditandatangani ya. Jadi itu harus dibawa, karena nanti paspornya khusus, ini ada tulisannya paspor RTK, ada tandanya. Masa berlakunya sama 10 tahun, tetapi nanti dipisahkan, kita akan memilah-milah. Nah, ini sampai pembuatan STO, lalu sampean datang untuk buat paspor ya, jelas ya. Jadi waktu datang buat paspor sesuai dengan STO, harus bawa identitas diri ya.
bawa foto paspor atau SPLP atau KTP atau apa tadi KK atau akte kelahiran dan kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Harus datang, nanti itu harus dibawa, ya, harus dibawa. Lalu sampean buat paspor. Buat paspor tentu sekarang ini harus bayarnya M-Cash itu, ya, nggak bisa bayar cash. Itu harus M-Cash itu kan sebelumnya udah dijelasin. Nanti di KBRI kalau belum top up ada juga yang bantu dari petugas M-Cash. Tetapi nanti harus bayarnya nggak boleh cash. Bayarnya 110 kalau yang biasa. Kalau dia paspornya rusak dia 265. Tetapi kalau yang paspornya hilang, ya, itu 415, ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau itu yang kalau dia tidak punya paspor, ya, tidak punya kopi paspor, maka dia daftarnya pilihnya itu harus diverifikasi dulu, ya. Nanti akan diverifikasi dulu. Jadi setelah datang sesuai temu janji online, nanti akan diarahkan ke bagian atas hukum untuk verifikasi datanya. Nah, KTP-nya akan dicek dulu, ini bener nggak KTP-nya. Nah, sampai sini buat paspor, ya. Nah, setelah paspor jadi, ya, maka KBRI itu akan mengirimkan kopinya saja ke perusahaan, ya. Paspor itu tidak dikirim dulu. Ini untuk memastikan bahwa majikan sampean itu mengikut sertakan atau mendaftarkan ikut RTK. Ya, jelas ya. Kopi paspor yang sudah jadi itu akan dikirim via email ke majikannya. Oke ya. Nah, majikan setelah dapat kopi paspor sampean ini, dia harus daftar ke JIM, ya, daftar ikut rekalibrasi. Nah, setelah daftar itu nanti akan dapat receipt, akan dapat bukti pendaftaran, ya, akan dapat bukti pendaftaran. Nah, setelah dapat bukti pendaftaran itu sampai datang ke KBRI untuk mengambil paspor aslinya, ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk mempersulit sampean, tetapi untuk memastikan bahwa paspor itu digunakan untuk program RTK, ya, bukan untuk yang lain. Karena kalau untuk yang lain nggak bisa. Syarat-syarat yang lain itu, yang syarat ini khusus untuk RTK saja, ya. Jadi supaya KBRI memastikan bahwa paspornya digunakan untuk ikut program RTK, maka majikan harus daftar setelah mendapatkan kopi paspor dari KBRI. Jelas ya? Jadi setelah Anda bikin paspor di KBRI, ya, udah foto, udah sidik jari, udah bayar, maka kopi paspor akan dikirim via email ke majikan. Majikan nanti yang mendaftarkan ke JIM, ya, majikan daftar ke JIM. Nah, waktu daftar itu nanti majikan akan mendapat resit dari JIM, resit bahwa sudah mendaftar, ya. Nah, resitnya itulah yang digunakan untuk mengambil paspornya di KBRI. Jadi untuk paspor yang digunakan untuk RTK itu tidak dikirim melalui pos, tetapi diambil di KBRI dengan membawa resit bukti pendaftaran RTK. Kalau tidak didaftarkan, jadi sudah bikin tetapi majikan tidak mendaftarkan, maka paspornya tidak akan diberikan. Jelas ya? Nah, tetapi kalau pembuatan paspor yang di luar RTK, yang biasa itu yang punya permit, itu akan dikirim melalui pos seperti biasa. Khusus RTK, paspor akan diambil di KBRI dengan membawa bukti resit bahwa majikan sudah mendaftarkan, ya.
Jelas ya? Nah, ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa majikan sampean itu sudah mendaftarkan ke JIM. Kita tidak mau sampean punya paspor lalu nyerahkan ke calo untuk ngurus. Nah, itu nanti malah berantakan, nggak jadi. Ya, percuma. Kalau sampean punya paspor tetapi tidak punya permit, itu juga percuma karena tetap aja statusnya ilegal, ya. Yang punya paspor nggak ada permit, itu statusnya tetap ilegal, ya. Jadi percuma punya paspor kalau tidak ada permitnya. Kita bantu buatkan paspor, ya, meskipun dengan syarat-syarat yang dikecualikan, tetapi hanya digunakan untuk daftar RTK saja. Jelas ya? Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ini untuk yang sektor formal, ya. Sektor formal itu yang bukan sektor rumah tangga lah ya. Kan ada berapa tuh? Ada 8 atau 15 ya. Lihat di JIM ada tuh yang boleh kan, pertanian, perkebunan, konstruksi, perkhidmatan itu ada macam-macam lagi ya. Nah, itu yang boleh ikut RTK. Jadi jelas ya. Nah, ini ya. Itu tadi adalah yang sektor formal atau yang bukan sektor rumah tangga. Kalau rumah tangga itu beda lagi ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan, ini sebetulnya sama saja dengan yang ini. Bedanya cuma satu ya. Jadi kalau sampean itu kerjanya di rumah tangga atau PRT lah ya. Kalau untuk yang PRT, maka yang harus mengurus adalah agensi. Ya, agensi yang terdaftar di KBRI. Agensinya apa saja, Pak? Itu udah bola-balik ditanya, Pak, agensinya mana saja, Pak? Agensinya itu bisa dilihat di sipermit.id. Tetapi sebetulnya sampean itu nggak usah pusing kalau yang domestik ini, karena yang ngurus adalah semua agensi. Nanti majikan itu akan menunjuk agensi yang terdaftar di KBRI, ya. Itu ada, bisa dilihat di sipermit.id dan juga terdaftar di JTKSM. Kalau terdaftar di KBRI, sudah pasti terdaftar di JTKSM. Sudah pasti. Tetapi yang terdaftar di JTKSM itu belum tentu terdaftar di KBRI. Jadi yang dilihat adalah yang terdaftar di KBRI. Kok bisa begitu, Pak? Bisa, karena ada agensi-agensi yang terdaftar di JTKSM tetapi dia belum mendaftar ke KBRI. Dia tidak akan bisa mengakses sistemnya KBRI. Atau bisa juga dia terdaftar di JTKSM, tidak terdaftar di KBRI karena agensi itu kena blacklist. Bisa juga. Ada agensi-agensi yang kena blacklist karena dia melakukan pelanggaran Indonesia. Ya, jadi lihatnya adalah agensi yang terdaftar di KBRI di sipermit.id. Kalau terdaftar di KBRI pasti terdaftar di JTKSM. Tetapi yang terdaftar di JTKSM itu belum tentu terdaftar di KBRI karena mungkin dia tidak merekrut pekerja dari Indonesia, bisa juga. Ya, jadi yang bisa mengakses sistemnya KBRI adalah agensi yang sudah terdaftar di KBRI ya. Itu ada berapa? 360-an lebih kalau nggak salah ya. Banyak lah, tinggal pilih aja. Jadi khusus untuk yang rumah tangga sebetulnya sampean nggak usah pusing, karena semua yang mengurus adalah agensi. Nanti majikan yang akan menunjuk agensinya. Semua yang mengurus agensi ini udah tahu, proses ini udah tahu semua ya. Ini yang rumah tangga itu agensi sudah tahu semua, tapi prosesnya seperti ini. Nah, kalau nanti sudah yang masuk sampean itu kalau sudah tanda tangan kontrak kerja ya, dan kontrak kerjanya di download, tinggal sampean daftar antrian untuk bikin paspor. Nah, itu baru sampean di situ ikut ya, harus bikin daftar antrian atau bikin STO antrean kbrikl.id ya. Setelah dapat jadwalnya tanggal berapa, jam berapa, datang
ke KBRI dengan membawa kontrak kerja dan dokumen identitas. Ya, jadi tugas sampean ya, khusus yang rumah tangga ini cuma nanti daftar antrean untuk bikin paspor. Itu saja. Ya. Setelah bikin paspor, nanti tadi bawa kontrak kerjanya, itu agensinya tahu tuh ngurusnya. Agensinya aja sekalian suruh daftarin. Nanti sama, setelah paspornya jadi, itu kopinya akan dikirim ke agensinya. Kopi paspor yang sudah jadi akan dikirim ke agensi. Nanti agensi yang daftar ke JIM, ya. Nah, setelah dapat nomor resit pendaftaran di JIM, maka sampean tinggal ambil paspor di KBRI. Ini ngambilnya juga di KBRI, ya. Jadi yang akan dikirim ke agensi itu adalah kopi paspornya saja yang sudah jadi. Paspornya diambil setelah agensi atau majikan daftar di JIM. Dengan membawa bukti pendaftaran, sampean datang ke KBRI untuk verifikasi. Jadi untuk PMI-nya datangnya 2 kali ya, yaitu pada saat bikin paspor, ya, pada saat tamprin, kemudian foto, bayar, dan pada saat ngambil datang ke KBRI. Untuk urusan kontrak kerja semuanya online, semua diurus agensi. Ya, majikan pun nggak perlu datang. Ya, semua diselesaikan oleh agensi. Agensinya yang mana? Silakan pilih sendiri, yang ada tadi di sipermit.id. Tapi kalau agensi sudah tahu caranya lah ya. Jadi nggak usah pusing, ya. Jelas ya. Jadi ini untuk program yang RTK rumah tangga. Tetapi ini belum dibuka. Ini yang sistem di internal KBRI-nya. Yang peraturan-peraturan di JIM atau di pihak Malaysia itu baru akan diumumkan sekitar pertengahan Februari. Karena apa? Karena majikan ini harus diverifikasi dulu, disemak dulu oleh JTKSM mengenai kelayakannya. Ya, ini yang pekerja rumah tangga ini belum dibuka, ya, belum dibuka karena pihak Malaysia sedang menyusun SOP-nya. Saya dengar nanti pertengahan Februari, ya. Jadi untuk yang kerja rumah tangga sabar dulu, ya, karena dari sisi Malaysia aja belum ada SOP-nya. Kalau dari sisi KBRI-nya ini seperti ini SOP-nya, ya. Jadi agensi daftar si permit dan lain-lain sampai nanti bikin paspor. Ini sekali lagi untuk rumah tangga sampean nggak usah pusing. Semua yang ngurus agensi. Sampean datang ke KBRI hanya untuk bikin paspor setelah buat antrean ya, dan untuk ngambil paspor dengan membawa bukti pendaftarannya. Jelas ya? Jadi bedanya ini dengan yang formal. Kalau yang formal itu nggak lewat agensi. Kalau yang rumah tangga ini sesuai dengan MOU harus lewat agensi. Siapa yang bayar, Pak? Semua yang bayar majikan. Yang bayar agensi pun majikan. Jadi sampean nggak usah ribut. Pak, itu agensinya mahal. Itu bukan urusan sampean, itu urusannya majikan, ya. Sudah ada standarnya itu. Mungkin sekitar berapa? 1.200 apa berapa itu? Semua berapa lah itu ya, saya nggak tahu. Tapi itu yang bayar adalah majikan, ya. Kalau nanti misalkan ada yang dipotong oleh majikan atau oleh agensi, lapor KBRI. Nanti agensinya yang kita panggil. Nah, ini yang saya mohon ya, jangan ribut belakangan tetapi nggak mau lapor. Kalau ada PMI yang gajinya dipotong untuk bayar program RTK, silakan lapor ke KBRI. Nanti kita yang selesaikan dengan agensinya atau dengan majikannya. Tetapi kalau sampean nggak lapor, cuman gurundel di belakang, ya saya nggak tahu kan. Saya kan nggak tahu sampean dipotong apa enggak kalau sampean nggak lapor. Jadi saya minta PMI ini juga harus berani lah ya, jangan cuma
ribut di belakang aja, Pak saya dipotong, ya buat laporannya resmi sini, mana buktinya dipotong. Nanti kita panggil majikannya atau agensinya, ya. Itu yang prosedur pembuatan paspor. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas lah. Kalau nggak jelas ya nanti dilihat diulangi atau nanti ditanyakan, ya. Jadi bedanya sekarang ini yang dengan yang dulu. Kalau dulu daftar dulu, sekarang bikin paspor dulu, ya. Jadi untuk bikin paspor tadi dia harus majikannya daftar dulu, bikin kontrak kerja, tanda tangan. Dulu juga sama. Yang beda yang kedua, paspornya diambil setelah majikan daftar. Karena yang dulu itu majikan daftar dulu, ya. Kalau yang dulu kan majikannya daftar dulu, ada resit pendaftaran dengan bayar uang canggaran ya namanya ya, canggaran 500. Karena sekarang harus daftarnya itu punya paspor dulu, maka paspornya diberikan setelah sampai majikannya daftar ke JIM. Bukan sampai daftar loh ya, yang daftar majikannya untuk yang formal atau agensi atau majikannya kalau yang untuk domestik atau yang sektor rumah tangga, PRT lah ya gampangnya. Bedanya di situ saja. Yang lain-lain sama, ya, yang lain-lain sama, cuma sekarang diberi kemudahan. Yang punya KTP saja boleh, ya KTP atau KK, ya, KTP dan KK, KTP dan akte kelahiran. Nah, Pak saya nggak punya, yang nggak punya silakan minta ke kampungnya, minta ke kakak, misalkan punyanya KTP doang, minta kakaknya ke kampung sekarang, ya, minta kirimin keluarganya di kampung, minta kirimin akte kelahiran, ya, atau kakak, ataupun ijazah SD, ya, kalau pernah SD atau SMP, atau ada ijazah sarjana juga boleh, ya. Pokoknya harus ada 2 alat bukti, 2 dokumen. KTP dengan kakak, KTP dengan akte kelahiran, KTP dengan ijazah boleh, KTP dengan surat nikah boleh bagi yang sudah nikah, ya. Nanti kita akan verifikasi memastikan bahwa dokumennya adalah dokumen yang benar, ya, bukan dokumen yang abal-abal. Jangan sekali-kali bikin dokumen palsu, akan ketahuan percuma, ya. Nanti malah kena tangkap sampean repot sendiri, ya. Jangan maksa-maksa bikin dokumen palsu, atau bikin umurnya sudah tua bikin KTP palsu dimudahin, percuma, ya. Nanti akan kita cek di Dukcapil, ketahuan tuh, ya. Jadi kalau yang bohong-bohong ya percuma aja, duitnya hilang, ya. Juga nggak bisa ngurus, atau mungkin malah kena urusan dengan petugas penegak hukum, ya, seperti yang kemarin tuh, yang ternyata permitnya palsu karena lewat calo. Jadi janganlah, ini susah sekali ya ngasih tahu tuh. Gak usah berhubungan dengan calo itu loh, karena ini prosesnya gampang. Prosesnya tuh majikan yang ngurus, sampai itu tinggal duduk manis saja, tinggal nanti jelasin aja ke majikan, majikan suruh nonton. Sampean itu pekerja itu cuma duduk manis saja. Semua yang ngurus majikan atau agent. Sampean itu cuma ke KBRI untuk bikin paspor, itu saja. Jadi nggak usah tanya syaratnya, itu urusannya majikan. Pak, majikan saya males, ya majikan males ya berarti dia nggak serius lah. Ya, cari majikan yang serius, ya, yang mau ngurus, ya, majikan yang benar. Kalau majikannya benar tuh mereka mau kok, banyak kok. Tahun lalu itu ada 18 ribuan ya yang ikut R3 di KBRI. Jadi sampai itu nggak usah ribut, karena ini tanggung jawab majikan gitu ya, atau tanggung jawab agensi yang ngurus. Sampai duduk manis saja, nanti sudah selesai datang KBRI, bikin paspor, datang lagi ngambil paspor, udah itu saja urusannya pekerja itu. Jadi nggak usah nanya ini nanya itu, kadang-kadang capek juga ya. Ini kan urusannya majikan gitu loh, majikannya suruh nonton. Kalau yang nggak tahu, atau nanti suruh muterin, ya. Saya kira itu, ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh dialog, telepon di nomor itu tadi ya, 017-500-7047, ya. Pakai, nggak bisa WhatsApp call ya, nggak bisa WhatsApp call. Ini harus yang langsung, ya, bukan WhatsApp call, tapi yang nomor biasa. Kalau ada pertanyaan silakan, jangan nanti tanya-tanya lagi di Facebook, karena saya sudah tidak akan jawab lagi. Mana ada yang telepon? Belum?
Ayo buruan telepon. Nanti kalau udah saya tutup nggak bisa telepon lagi. Halo, selamat petang, selamat sore Pak Hermono. Yo, sore. Sopo iki? Kholikul Mustafa Pak dari Johor. Oh, kok Johor? Yo, piye Mas? Kholik. Tanya, kalau yang sudah ada paspornya masih hidup? Masa berlakunya masih cukup? Masih cukup. Nah, itu majikannya langsung daftar saja. Daftarnya ke mana Pak? Ke JIM, majikannya tahu lah. Majikannya yang nyusul sampai majikannya ke JIM daftar RTK. Maksudnya majikan saya kan Cina Pak. Ya nggak apa-apa. Dia nggak SIM-nya di Johor apa di KL ya? Johor bisa. Johor. Itu untuk permit biasanya habis berapa Pak? Ayo nggak apa loh. Tanya majikannya, suruh tanya berapa. Mungkin habisnya sekitar. Ini kan yang tanya itu kan inilah. Ini pasti yang mau jawab sampai yang mau bayar sampean kan ya? Iya. Nah, iya itu salah. Berarti majikan langsung suruh bawa paspornya ke JIM gitu Pak? Daftar online ya. Ya. Majikannya suruh daftar online. Nanti kan ada bukti ininya, bukti pendaftarannya. Nanti kan sampean suruh datang tuh untuk semak. Ya. Ini persoalannya ini banyak majikan yang nggak mau ngurus, padahal itu tanggung jawab majikan ya. Iya. Iya. Nah, kalau bisa minta buat kontrak kerja sama majikannya. Kenapa kontrak kerja itu penting? Supaya memastikan kalau ada sengketa ada dasarnya. Yang langsung nih ya, dia harus punya asuransi, punya perkeso. Nah, itu harus minta ke majikannya. Jadi kalau ada kecelakaan atau sakit ya, jadi sampean nggak usah bayar. Iya. Ya itu majikannya semua yang ngurus. Kalau udah yang paspornya masih berlakunya lebih dari 18 bulan, kan tidak ada urusannya dengan KBRI atau KJRI. Ya, berarti langsung suruh ke JIM, daftar ke JIM. JIM. Nah, Jabatan Imigrasi ya, Pak ya? Ya. Oke. Oke, berikutnya siapa? Makasih Pak ya. Yo. Makasih. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Pagi, sehat Pak? Alhamdulillah. Apa? Tanya apa? Pak, Sarah mau tanya macam nih. Paspor Sarah itu kan mati tahun 2020. Ya. Masa tuh nak renew tak boleh kan? Ya. Sebab GoPit pertama kali GoPit tuh bulan 3 kan. COVID loh. Jadi kan paspor Sarah tuh mati. Sekarang nih Sarah ada majikan mau buat rumah tangga. Permit rumah tangga lah. Ya, kalau permit rumah tangga lebih gampang ya. Majikannya suruh tunjuk agensi. Ya, agensinya lihat itu di sipermit.id. Di situ ada tuh daftarnya, ada 300 berapa itu agensi ya, tinggal pilih aja. Jadi majikan siapa majikan sampean tunjuk salah satu agen untuk ngurus. Udah, mereka agen udah tahu, udah gitu aja. Agen udah tahu loh. Tapi paspor Sarah itu tak ada masalah ke Pak? Tak ada masalah, buat Sarah tak ada masalah. Kan tadi sudah dijelaskan. Boleh nanti ganti. Yang penting harus tunjuk majikan, nanti majikan yang urus. Majikan agensi itu majikan harus tunjuk agensi, semua agensi yang urus, agensi sudah tahu. Sarah duduk manis saja di rumah, nanti tinggal datang ke KBRI bikin paspor. Udah itu aja. Udah ya, jelas ya. Berikutnya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Halo Pak. Yuk. Minta maaf terputus. Iya, gimana? Ini Sarah tadi. Iya, yang tadi Sarah. Jadi Pak, yang majikan Sarah tuh daftar online dulu ke immigration gitu Pak? Nggak.
majikan Sarah itu suruh tunjuk agensi. Agensi. Dia daftar online lah, daftar online dulu. Enggak, tunjuk aja, nggak usah daftar dulu. Nanti agensinya yang ngurus. Oh, agensi ya. Ya, agensinya itu tinggal dilihat tuh di sipermit.id. Nah, bisa nggak ditulis itu? Yang ada tulisannya di Sipermit ada nggak? Tayangkan sipermit.id. Iya. Ya, di situ ada tuh, tinggal pilih majikan. Itu adalah yang agensi Malaysia. Itu tergantung, tinggal pilih di daerah mana tinggalnya. Di situ ada semua alamatnya, nomor teleponnya, alamat agensi. Nah, itu semua ada di situ. Tinggal bilang aja majikan tunjuk agensi untuk bantu urus. Udah, semuanya diurus oleh agensi. Majikan sama Sarah itu tinggal duduk manis saja, nanti tinggal datang ke PBRI untuk bikin paspor. Udah itu aja. Oke Pak, oke. Iya Pak ya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, ada lagi? Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Ria dari Klang Pak, mau tanya. Saya dulu pernah kerja pembantu rumah, terus kabur dari majikan, sekarang kerja cleaner, boleh ikut sistem RTK ini tak Pak? Dulu ada permitnya nggak? Enggak. Ya. Dulu saya itu kayak dijual sama agent. Nggak pernah punya permit? Nggak pernah. Ya, masalahnya tuh majikannya lapor nggak? Kalau nggak permit mestinya boleh. Kalau dulu nggak pernah punya permit ya. Oh, gitu ya Pak ya? Oke, makasih Pak. Yuk. Halo. 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 Saya Zati. Saya nak tanya, kalau pasportnya ni kenapa? Kalau yang lama, saya majikan. Kalau yang lama tu pasport pekerja tu kita pernah buat masa RTK1. Boleh guna link yang sama ke tak boleh? Pasportnya masih berlaku? Pasportnya ada masa lagi lah, tapi dah nak mati lah. Pokoknya kalau dia kurang dari 18 bulan, ya dia harus ganti dulu pasportnya. Tapi kita kan dah dulu ada buat dulu register yang RTK1 tu. Masih boleh pakai link yang harus daftar ulang. Oh, daftar ulang. Okey, baik. Harus daftar ulang. Tetapi pas gini ya, kalau saran saya, pastikan paspor itu masa berlakunya minimal 2,5 tahun. Ya, karena apa? Karena nanti kalau dia prosesnya lama, maka begitu diproses di JIM masanya sudah kurang dari 18 bulan. Ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi tahun lalu, pada saat dia daftar di JIM, masa berlakunya masih 2 tahun. Boleh. Tetapi pada saat dia dapat giliran untuk tamprin, karena nunggu tamprinnya nunggu waktu lama, maka pasportnya udah kurang dari 18 bulan. Jadi saya sarankan masa berlaku paspor itu sebaiknya 3 tahun lah ya. 3 tahun lah, lebih aman. Karena ini kan 1 tahun. Nanti kalau cuma 2 tahun dikurangi 6 bulan udah kurang dari 18 bulan. Jadi saya sarankan ya untuk semua, masa berlaku paspor disarankan sebaiknya minimal 3 tahun. Karena ini prosesnya kan 1 tahun. Nanti kita nggak tahu dapat giliran tamprinnya kapan kan. Kayak kalau tahun lalu itu kan lama tuh daftarnya jadi sudah lama, akhirnya kurang masa berlaku paspor kan, bikin paspor lagi ulang lagi. Jadi kalau kurang dari 3 tahun paspornya lebih baik bikin dari sekarang. Okey. Lagi satu, saya ada pekerja satu tu, dia masa dia datang kat Malaysia, dia punya masa dia datang di Malaysia, pasport dia tu dah hilang.
So dia tak ada fotokopi. Dia ada yang macam vaksin punya tu, semua dia ada. Saya minta dia KTP dia tak bagi. Saya nak buatkan pasport dia. Ya nggak bisa. Kalau nggak ada KTP gimana? Itulah Ya kalau dia mau dibantu ya dia harus menyerahkan. Kalau enggak kan dia kosong terus. Saya nak daftarkan dia, nak buat lah, tak nak pekerja kosong kan. Ya kalau nggak ada KTP-nya gimana? Susah. Okey, baik. Ya. Terima kasih. Oke. Halo, ada lagi? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Mau tanya Pak, persyaratannya tuh pakai apa Pak? Persyaratan apa? Persyaratannya buat permit. Loh, kan tadi udah dijelasin, sampean kemana aja? Iya Pak. Saya Pak cuma ada SPLP. Nggak apa-apa, SPLP boleh. Oh, SPLP boleh. Boleh. KTP pun ada. Ya. Saya kan sudah hilang Pak. Ya nggak apa-apa, bawa KTP dan SPLP-nya. Langsung ke duta. Ya enggak, tadi udah dijelasin sampean di piye toh, Mas. Oh iya Pak. Iya, tadi udah dijelasin majikannya daftar dulu ke KBRI ya. Nanti dengerin lagi lah, baik-baik. Nggak usah ulangi lagi saya. Iya Pak. Pokoknya paspor boleh, SPLP boleh, sama KTP boleh. Semua boleh, pokoknya ada identitas. Tapi yang nggak ada identitas sama sekali, ya nggak bisa. Ya nggak, Pak saya nggak ada KTP, nggak ada kakak, nggak ada ini, ya susah. Sampean taunya sampean tuh siapa kan nggak tahu saya. Iya Pak, ya Pak. Ya. Ada lagi? Halo? Halo. Ya. KBRI. Yo. Bang, kalau SPLP mati 1 tahun boleh bang? Boleh. Oh, oke bang, cuma tanya itu saja lah. Ya pokoknya itu prosedurnya nanti daftar pakai SPLP yang udah mati itu. Lah sampai bikin SPLP ya nggak pulang. Ya udah pokoknya boleh lah. Tapi untuk RTK ya. Halo. Halo. Mau tanya. Ya. Kalau saya sebelumnya submit kontrak. Oh ini orang Malaysia apa orang Indonesia nih? Ya? Sampean orang mana? Indonesia lah. Oh, ngomongnya kayak orang Malaysia, lupa bahasa Indonesia. Enggak. Ya udah bahasa Indonesia aja, apa Jawa boleh. Mungkin sebab lama di sini. Ya gimana? Sebenarnya saya permit kontraksen. Hari itu buat waktu rekening ikat. Kan pembuatan rekening ikat waktu buat permit. Rehiring? Rekening ikat. Oh, ya. Habis itu mau sambung yang ke-6, dia immigration tak boleh sambung. Tapi dia hari itu kan saya punya syarikat saya, dia ajukan permohonan untuk diperpanjangkan. Tapi dia bagi SP lah, selama 3 bulan ni saya kena SP. Habis itu saya mau buat permit pembantu rumah. Kira yang anggap yang permit kontrak ni saya nak matikan sampai SP habis. Permitnya masih hidup sekarang, permit kontraknya? Saya kena SP habis bulan 2 ni, bulan 3. Majikannya ganti? Gimana? Majikannya ganti, ini majikannya sama? Enggak, maksudnya habis SP saya yang dengan syarikat yang kontrak itu, saya nak sebetulnya saya sudah saya tuh bahasa Malaysia kurang paham ya, nggak ngerti jadi saya Mbak.
Oke, maaf, Pak. Enggak. Jadi aturannya kan begini, aturannya yang boleh ikut rekalibrasi adalah yang statusnya kosong sebelum 31 Desember, ya. Nah, sekarang ini sampean kan statusnya nggak kosong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya. Ya Pak, Indra Pak Selangor Pak ya. Mau tanya Pak, bulan 7 2022 saya kan permitnya rehearing udah nggak bisa disambung. Saya kan nggak tahu. So jadi majikannya udah kita sudah diantar balik melalui memo. Sekarang majikan disuruh datang balik ke Malaysia. Dia nak buatkan permit balik Pak. Apa masih boleh nggak Pak? Sampean sekarang di mana? Di Indonesia apa di Selangor? Sekarang di Selangor Pak. Pakai status paspor melancong Pak. Boleh. Boleh Pak, paspor yang sama ya Pak ya. Paspornya masih berapa masa berlakunya? Sampai 2026 Pak. 2026 ya, masih boleh. Masih boleh Pak, paspor yang sama ya Pak ya. Ya, yang penting saya sarankan masa berlaku paspor itu ya 3 tahun lah ya, atau 2,5 tahun paling enggak. Status saya melancong ini maka masih boleh juga ya Pak ya. Boleh, masuknya kan yang penting nggak kena blacklist. Oh enggak Pak. Ya boleh. Oke, yaudah Pak, makasih Pak. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Halo, ada lagi? Halo. Halo, ada lagi? Ada? Assalamualaikum Pak. Ya. Gini Pak, orang yang masuk belakang lalu belakang itu Pak, kalau nak buat pakai KTP itu kan ada report polis lagi ya Pak ya? Kan nggak pernah buat paspor di Indonesia. Saya dulu sampai udah pernah masuk belum dulu? Nggak pernah masuk Malaysia. Nggak pernah masuk Malaysia, nggak pernah buat paspor. Sekarang pakai punyanya apa? Nggak perlu, kalau nggak belum punya paspor itu nggak pakai report polis, tetapi harus punya KTP dan satu dokumen lain, bisa KK, bisa akte, bisa ijazah, bisa surat kawin. Tapi jadi nggak usah report polis nggak Pak? Nggak usah. Yang report polis itu yang pernah punya paspor tetapi paspornya hilang, atau paspornya ditahan agent, atau paspornya ditahan majikan, itu harus buat report polis karena nanti di sistem kita akan double. Oke Pak, oke. Terima kasih untuk bantuannya Pak. Salam. Bisa kakak, bisa. Halo. Halo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini yang lagi live siaran langsung Pak Dubas ya? Iya lah, sampean telepon saya mau ngapain? Iya Pak, mau tanya saya ya. Saya kan 6P permit, tapi sudah mati. Kapan mati nih? Mati tahun kemarin. Udah mati sampai 10, udah final. Tapi saya nggak pulang. Kalau saya mau tukar majikan, pembantu rumah bisa apa enggak ya Pak, ikut program yang sekarang? Umurnya berapa? Umurnya 32 tahun. Oh, boleh. Boleh. Yang penting nggak pernah masuk blacklist ya, nggak pernah lari dari majikan. Enggak Pak. Nggak boleh lari dari majikan dan nggak boleh lari dari suami juga. Jangan Pak, kalau makanya nggak boleh. Pak, lagi satu saya mau tanya. Suami saya kan ikut nanti juga, tapi dia kontrak. Tapi dia permit dia udah sambung ke 11. Tapi bulan 3 ini dia mati. Nggak bisa itu, karena yang boleh itu yang sudah kosong sebelum 31 Desember. Sekarang kan suami sampean nggak kosong.
Oh jadi dia sambung aja yang ke-12. Iya, sambung. Cuman bayarnya mahal gitu aja kan. Benar Pak. Iya. Itu misalnya Pak. Ya iya, ya itu dia, itu aturan Malaysia begitu gimana. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Pak mau tanya Pak. Saya permit saya habis bulan 3. 3 apa? 3 Maret ini Pak. Saya nak tukar majikan, itu boleh? Nggak bisa. Dia bukan skemanya bukan rekalibrasi, nggak bisa ikut rekalibrasi. Karena kan sekarang sampean punya permit sekarang. Halo, selamat sore. Yo, sore. Ini saya Abdul Aziz Pak, daripada Taman Tamingja Balakong di Selangor. Ini ada pertanyaan sedikit. Maksudnya untuk RTK 220, daripada awal RTK 1 kan dia ada had umurnya ya kan. So karena kemarin itu terlalu banyak orang-orang Indonesia yang ada had umurnya, akhirnya dia banyak yang ditolak di Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi permintaan saya adalah kalau bisa daripada pihak KBRI tolong. Ya udah, oke ya, itu aturannya Malaysia. Oh ya, iya. Minta tolong Bu dibicaranya lah. Ya, itu tadinya 45, udah dinaikin ke 49, sekarang minta 60, udah gak kuat kerja lah. Sampai mau sendiri aja. Ya, oke. Iya, itu yang banyak terkendala lah. Iya, tapi ya gimana, itu kan aturan Malaysia, harus diikuti lah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yuk. Halo. Yo. Ya Pak. Halo. Halo Pak. Ya. Ini saya Andi Pak, nama saya. Gimana? Mau tanya gini, saya kan ada paspor. Tapi hari itu pas datang sini kena tipu agent. Lewatnya dari belakang. Jadi kalau mau balik paspor tuh mesti hidup Pak, cuman tak ada copnya lah. Boleh. Nah ini baru dikasih tahu, jangan lewat agent ya, karena udah dikasih tahu agent kena tipu. Iya, setahun yang lalu Pak. Iya, sampai sekarang banyak aja nggak percaya, masih mau pakai agent lagi. Paspornya berapa masa berlakunya? Sampai 2026 Pak. Ya boleh, itu langsung majikannya daftar. Tapi pastikan, bilang majikan harus punya asuransi, harus punya perkeso ya. Itu kalau mau balik Pak, bayar komponnya berapa kena? Balik 3.100. 3.100 ya. Rencana mau balik saya loh Pak. Ya sudah 3.100 bayar kompon. Itu langsung datang ke KBRI. Udah, daftar dulu ke gym. Temu janji dulu. Oke Pak. Thank you Pak ya. Udah. Saya tinggal 8 menit lagi nih. Jam 6.30 saya tutup. Lu Pak. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak, saya waktu masuk Pak sebelum 1 tahun dari sekarang. Waktu saya masuk Pak, saya punya paspor, cop masuknya disobek Pak. Boleh buat permit? Ganti paspor. Oh, ganti paspor. Oh, oke Pak, oke, terima kasih. Tapi sampai pernah blacklist nggak? Itu hari balik pergi Indonesia ikut compound Pak. Nggak bisa lah. Nggak bisa? Nggak bisa, berarti sudah masuk blacklist itu. Oh, nggak bisa buat permit lah? Nggak bisa. Oh, oke. Karena waktu kalau pulang bayar kompon berarti sudah masuk blacklist. Oke Pak. Paspor maksudnya disobek Pak. Boleh buat permit?
Apa? Oh kan oke Pak, oke, terima kasih. Tapi sampai Halo, udah habis. Ini belum ini nggak. Ada apa? Oh. Halo. Ya, halo. 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 Iya, lo apa? Oh. Sudah dengar. Ini dari apa? Aku mau nanya dulu kan, Pak. Iya, nanya apa? Oke. Itu dikecilin dulu itunya Facebooknya tuh. Dikecilin dulu itu ininya Facebooknya. Halo. Iya, halo apa? Mau tanya apa? Saya dulu kan ada paspor. Jadi pas waktu saya kerja, pas saya kerja, sementara semua data-dataku disuruh orang. Terus? Jadi yang ada KTP sama kakak itu pun KTP-nya udah mati, boleh tak? KTP-nya mati. KTP kan seumur hidup, enggak? Enggak. Dulunya kan masih nasional. Umurnya berapa emang sampean? 45. Oh, udah tua dong. Ya, iya. Kenapa? Terus kerja apa? Jadi kira-kira boleh buat permit itu? Coba nanti itu KTP-nya harus diverifikasi dulu. Oh. Ya, boleh daftar aja. Oke Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, nanti diverifikasi oleh petugas KBRI. Udah ya? Satu lagi, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Halo. Yuk. Ya, selamat sore Pak. Sore. Pak, saya orang Malaysia ya. Saya nak tanya, kalau saya punya budak, dia cuma ada kartu keluarga, dia tak punya KTP, boleh buat tak? Aduh, gak punya KTP, harus ada KTP. dia kata dia punya KTP sudah hilang. Ya minta di kampungnya lah. Suruh kirim. Kopinya minta ke kampungnya ada tuh. Kalau mesti mau ada fotokopi. Ya, fotokopi boleh. Jadi maksudnya KTP adalah compulsory lah, mesti mau ada ya. Ya, karena itu kan dia kan KTP itu macam IC ya kalau di Malaysia. Aku paham, tapi dia kata dia cuma ada kartu keluarga je. Ya, harus ada KTP ya, masa dia nggak punya kartu keluarga? Minta ke kampungnya, minta kopinya lah, di desanya kan pasti ada. Oh gitu ya. Oh oke. Terima kasih Papa. Yuk. Terima kasih, baik. Udah ya? Oke ya, terima kasih ya teman-teman semua. Jadi itu penjelasan mengenai RTK. Yang penting tadi ya, jangan percaya calo. Ini gampang prosedurnya. Jadi PMI itu sebetulnya nggak banyak terlibat. Yang banyak ngurus itu adalah majikannya atau agensi kalau dia kerja rumah tangga. Jadi ini tanggung jawab majikan untuk menguruskan, bukan tanggung jawab pekerjanya. Nah ini kadang-kadang kita ini ya nurut-nurut aja. Jadi yang ribut
pekerjanya, padahal itu adalah urusannya majikan. Majikan juga kan punya tanggung jawab ya. Majikan kalau nggak mau ngurus ya cari majikan lain lah. Jadi jangan sampai PMI-nya yang disuruh ngurus-ngurus. PMI itu sebetulnya nggak banyak kerja. Jadi yang harusnya ngurus itu yang banyak ini majikannya ya. Ini kadang-kadang susah juga ya. Ya oke lah ya. Jadi gitu aja ya penjelasan untuk masalah RTK 2.0 ya, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas nanti kan ditayangkan ya di KBRI di Facebooknya, tinggal dilihat lagi ya. Mudah-mudahan udah jelas ya. Yang tanya-tanya, yang KBRI itu urusannya adalah dengan paspor ya. Tadi ngurus paspornya sekali lagi saya jelaskan. Yang punya paspor masih berlaku, saya sarankan minimal masa berlakunya 2,5 tahun lah ya. Karena nanti kalau dia perlu ngurusnya perlu waktu lagi, nanti begitu tiba saatnya di JIM, Tamrin, paspornya udah kurang dari 18 bulan ya. Pastikan paspor masih berlaku minimal 2,5 tahun lah ya. Satu, bagi yang punya kopi saja boleh ya, dengan melampirkan surat keterangan kehilangan. Bagi yang punya SPLP boleh ya. Bagi yang punya KTP boleh, tetapi harus dilengkapi dengan dokumen yang lain sebagai verifikasinya. Boleh akte, boleh ijazah ya, boleh surat kawin, boleh ya. Tapi itu nanti harus diverifikasi dulu di atase hukum ya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai paspor sekarang sudah jelas ya, untuk ikut rekalibrasi. Sekali lagi, ini peraturan paspor hanya untuk rekalibrasi. Oleh sebab itu nanti ya, paspor itu hanya boleh diambil pada saat majikan sudah mendaftarkan rekalibrasi ke JIM. Nanti setelah dapat resitnya bawa KBRI, itu yang untuk mengambil. Ini supaya paspor itu tidak disalahgunakan. Saya KBRI harus memastikan bahwa paspor itu digunakan untuk RTK, bukan untuk yang lain. Dan sekali lagi, jangan percaya calo ya, jangan percaya calo, jangan orang-orang nawari itu nggak bisa ya. Karena yang harus mengurus majikan nanti akan diverifikasi oleh KBRI. Kalau bukan majikan yang benar, maka tidak akan diberikan paspor ya. Sekali lagi ya, kalau yang ngurus bukan majikan atau pegawai majikan yang ditunjuk ya, pegawai syarikat yang ditunjuk, maka tidak akan diberikan paspor ya. Itu untuk yang sektor formal. Untuk yang sektor rumah tangga, yang harus mengurus adalah agensi yang sah, yang terdaftar di KBRI. KBRI tidak melayani proses oleh majikan langsung ya. KBRI hanya berhubung dengan agensi yang ditunjuk oleh majikan dan terdaftar di KBRI ya, jelas ya. Jadi KBRI tidak berhubungan dengan orang-orang pihak ketiga yang tidak terdaftar di KBRI atau bukan dari syarikat yang resmi. KBRI ini akan memeriksa apakah ini syarikatnya syarikat resmi, apa syarikat jadi-jadian, itu akan ketahuan ya dengan nomor apa tadi itu SSM. Nanti akan dicek di websitenya ada nggak syarikat ini. Kalau nggak ada, akan ditolak ya. Pesan saya kedua, jangan sekali-kali memasukkan dokumen, merubah dokumen karena mengurangi umur ya, karena udah ketuaan atau untuk alasan lain ya. Jadi, yang ketiga, kalau yang sudah pernah pulang bayar kompon tahun lalu, itu tidak usah daftar ya, tidak usah daftar karena itu sudah pasti masuk blacklist ya, tidak boleh. Dan jangan percaya orang-orang yang bilang bisa menghapus data, bisa mencuci data gitu ya, mungkin itu nggak usah dipercaya. Emangnya pakaian dicuci pakai rinso bersih gitu ya. Data kalau udah masuk di sistem, yang hanya merubah, yang bisa merubah adalah imigrasi Malaysia
bukan orang lain. Dan imigrasi Malaysia sudah menyatakan bahwa yang sudah masuk blacklist tidak akan dibenarkan ikut rekalibrasi. Yang ketiga, kalau yang sudah pernah lari majikan, ya dari majikan, dan majikannya melapor ke imigrasi, maka dengan sendirinya juga tidak boleh ikut rekalibrasi. Ya, yang masuk dari belakang boleh, asalkan sebelumnya tidak masuk blacklist. Ya, tapi ini ingatkan teman-teman ya, teman-teman diingatkan ya, jangan coba-coba karena ada program rekalibrasi ya, lalu berbondong-bondong lewat belakang. Nah, ini resiko, ini celaka lagi nih. Ya, jangan coba-coba masuk lewat belakang hanya karena ikut rekalibrasi. Nah, kalau yang baru masuk, ya, baru masuk kan paspornya masih baru ya, itu nggak ada urusannya dengan KBRI. Ya, kalau yang paspornya masih berlaku, tidak ada kepentingan dengan KBRI, itu silakan ya. Saya nggak tahu, kalau mestinya nggak boleh ya, karena dia kan tidak kosong sebelum 31 Desember, tapi itu kewenangan imigrasi. Tetapi mereka tidak akan ke KBRI karena kan mungkin paspornya. Tapi yang penting ingatkan teman-temannya, saudara-saudaranya, jangan coba-coba masuk dari belakang karena mau ikut rekalibrasi. Ini nggak boleh ya, nggak boleh, karena resiko tenggelam, resiko kena tangkap ya, dan lain-lain. Jadi jangan melakukan hal-hal yang justru membahayakan diri sendiri ya. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau nggak jelas ya dengerin lagi sebelum tidur ya. Tapi ini sebetulnya majikannya yang harus belajar ya, yang harus mendengarkan, yang berhubungan dengan KBRI. Sekian ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.